Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di materi kelanjutan dari materi kelas 12. Yang kemarin materinya mulai penghargaan, sekarang adalah disiplin pegawai. Gimana anak-anak, sehat ya? Alhamdulillah, harus tetap sehat dan semangat. Masih ingat visi misi SMK Wahid Hasim? Ayo. Unggul, cerdas, mandiri, berhaluan, ahli sunnah wal jamaah. Oke, anak-anak, dengan kalian mengikuti dari ini termasuk berarti kalian sudah mulai melatih diri kalian untuk bersikap disiplin, ya. Disiplin sebagai seorang siswa, seorang pelajar. Ini adalah bekal nanti kalian kalau memasuki dunia kerja, kalian akan bisa menerapkan yang dimaksud dengan pengertian disiplin pegawai. Nah, sekarang kita lihat ya, apa itu pengertian dari disiplin pegawai. Disiplin pegawai adalah kesanggupan pegawai tersebut untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan tertentu yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin atau dikenakan sanksi, ya. Misalnya kalau kalian sekolah, kalian tidak mentaati peraturan dengan berseragam yang benar dan baik, maka tentu saja kalian akan mendapatkan sanksi. Selanjutnya, tujuannya apa sih Bu kita mendisiplinkan diri atau disiplin seorang pegawai itu? Nah, abaikan ya gambar di sampingnya itu. Yang pertama, meningkatkan kedisiplinan pegawai. Ya, tujuannya apa? Kalau kita bisa disiplin dimulai dari diri kita sendiri, selanjutnya kita juga akan bisa bersikap disiplin yang lebih baik di mana kita bekerja nantinya. Kemudian meningkatkan tanggung jawab pegawai. Karena dengan disiplin yang sudah diterapkan, kita akan mempunyai rasa PD, ya, percaya diri. Kalau kita sudah punya rasa percaya diri, maka akan muncullah rasa tanggung jawab. Misalnya disiplin kalian sebagai seorang pelajar, ya, kalau kalian selalu menerapkan disiplin misalnya dalam hal besok pelajaran apa, kalian akan menata buku-buku pelajaran kalian sesuai dengan jadwal pelajaran yang sudah diberikan. Berarti kalian sudah punya rasa tanggung jawab untuk menyiapkan pelajaran apa besok yang harus kalian ikuti. Yang kedua, yang ketiga, mendorong peningkatan kinerja pegawai. Kalau kita selalu disiplin, otomatis kinerja kita, aktivitas kita sebagai seorang karyawan, ya, ataupun sebagai siswa saat ini kalian, itu akan bisa tumbuh sehingga muncul dengan sendirinya dan akhirnya meningkatkan kebiasaan. Karena kebiasaan yang baik akhirnya meningkatkan disiplin. Selanjutnya, lebih terjaminnya ketertiban tugas pegawai. Kenapa? Karena dengan menerapkan disiplin yang baik, ya, otomatis tertib dalam bertugas. Kalau kalian karena sering belajar, akhirnya tertib kalian tugasnya sebagai seorang pelajar atau siswa. Ya, kalau pegawai, dia akan disiplin dalam menunaikan tugasnya. Mungkin saat masuk kerja, jam kerja itu jam berapa? Mungkin jam 8 pagi. Ya, jangan sampai terlambat. Ya, atau mungkin kalau tidak masuk kerja, harusnya apa? Disiplinnya apa? Selalu menghubungi atau meminta izin kepada atasannya. Selanjutnya aspek yang harus diketahui oleh pegawai. Ya, ada kewajiban dan juga ada larangan. Kewajibannya apa? Berkaitan dengan disiplin, karena dia sebagai seorang karyawan. Tentu saja yang pertama mengucapkan sumpah atau janji pegawai. Ya, ini sebagai ikrar. Kalau kalian sebagai pelajar SMK Wahid Hasim, berarti kalian harus mengungkapkan atau mengikrarkan janji atau ikrar pelajar SMK Wahid Hasim. Kemudian setia dan taat pada jabatannya, tentu saja karena sudah diangkat atau sudah disumpah jabatan di mana kalian bekerja di suatu instansi atau kantor atau organisasi atau di perusahaan pribadi.
kemudian melaksanakan tugas dengan baik, ya. Kewajibannya memang harus bersikap yang baik dalam melaksanakan pekerjaannya. Kalau kalian sebagai siswa, ya punya kewajiban menjadi pelajar yang baik, misalnya mematuhi peraturannya, mentaati tata tertib, ya, dan sebagainya. Kemudian menaati segala peraturan, artinya apa? Mungkin dilarang merokok selama bekerja, dilarang bermain HP, otomatis yang adalah kewajiban, ya. Bagi siswa dilarang minum minuman keras, dilarang menggunakan perhiasan. Ini termasuk apa? Kewajibannya apa? Belajar ya. Dan arti jangan bersolek dan sebagainya. Kemudian larangan. Ini menyalahgunakan wewenang. Dalam arti apa? Mungkin kita punya jabatan yang tinggi, ya kita tidak boleh sewena-wena, ya, semena-mena atau sewena-wena atau sakarepe dhewe. Orang Jawa bilang gitu ya. Kemudian tanpa izin menjadi pegawai. Loh, belum diangkat jadi pegawai, kok dia sudah mengikrarkan dirinya atau memproklamasikan dirinya sebagai seorang pegawai. Bekerja pada perusahaan asing. Kalau sudah bekerja di suatu instansi atau perusahaan tertentu, ya maka dilarang keras untuk bekerja di perusahaan lain, ya. Asing bukan berarti luar negeri, bukan, tapi asing dalam arti di luar perusahaan yang sudah di mana dia diterima bekerja sebagai seorang karyawan. Kemudian menghalangi berjalannya tugas kedinasan, artinya apa? Kalian tidak balelo atau tidak istilahnya keberatan kalau dikirim tugas kemana saja karena demi kepentingan perusahaan atau juga demi peningkatan karir kalian sebagai seorang karyawan. Kemudian melakukan suatu tindakan terlarang, ya artinya menyalahgunakan kepercayaan itu tadi, kemudian membocorkan rahasia perusahaan, ya tidak boleh. Kemudian menceritakan keburukan perusahaan ke orang lain, ini juga tidak boleh. Selanjutnya jenis hukuman pegawai. Ya. Bu, apakah pegawai dengan hukuman? Ya pastinya, ya, karena akan dapat sanksi juga. Yang pertama, teguran lisan, artinya kalian ditegur dulu melalui pimpinan atau mungkin kepala bagian atau mungkin manajer dengan ucapan. Kemudian selanjutnya penundaan kenaikan, ya, bukan kenaikan tapi kenaikan gaji, ya. Karena kalian melanggar, otomatis kenaikan gaji kalian dipending, diundur dulu, dilihat sampai kalian benar-benar bisa berubah menjadi baik. Kemudian juga bisa pembebasan dari jabatan, artinya jabatan kalian ditarik atau dicabut atau diturunkan, ya, istilahnya dilengsarkan karena sudah melanggar disiplin pegawai. Bisa juga pemberhentian tidak hormat, ya, ini yang sangat mengerikan. Jadi jangan sampai, ya, naudzubillah min dzalik, artinya kalian diberhentikan dengan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, ya, tapi tahu-tahu dipecat gitu aja, ya, apalagi tidak digaji, ya. Kemudian bisa juga penurunan pangkat. Nah, ini mungkin awalnya jadi manajer turun menjadi karyawan biasa, mungkin dari karyawan biasa turun menjadi cleaning service dan sebagainya. Nah, ini jangan sampai, ya, karena hukuman yang kita terima kalau sudah melanggar disiplin, ya, naudzubillah min dzalik. Anak-anak, mungkin dari penjelasan Ibu tadi tentang disiplin pegawai atau karyawan, ada pertanyaan yang mau disampaikan, silakan, ya, ditulis, kemudian dikirimkan melalui email, tapi satu kelompok, ya, dalam satu kelas itu diwakili oleh ketua kelas. Selanjutnya kalian bisa membaca, ya, mengamati dan menyimpulkan, bila perlu juga memberikan contoh pelanggaran disiplin karyawan dari kegiatan sehari-hari atau di lingkungan kita sehari-hari. Demikian anak-anak materi pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan, ya, selalu berkomunikasi dengan orang tua, teman, guru, dan masyarakat sekitarnya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.